Di tengah Jakarta yang semakin padat terselip kegiatan produktif yang tak terduga, budidaya ikan patin. Segmen Sehari Menjadi kali ini akan mengajak Anda mengenal lebih dekat pembudidayaan ikan patin di perkotaan, mulai dari persiapan induk, perawatan larva hingga mengolahnya menjadi ikan patin siap konsumsi. Berikut liputan selengkapnya. Renang dong. Kok pijat ikan juga sih? Oh, Khasnya yang kedua, sedikit rasa seger di kuah. Kok enak ya? Yang bakar enak loh. Jakarta, kota beton yang identik dengan kemacetan ini, ternyata menyimpan kejutan di balik hiruk-pikuknya. Di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, terdapat sebuah tempat budidaya ikan patin yang sudah beroperasi selama 3 generasi. Dengan konsistensi dan keahlian, peternakan patin ini mampu menghasilkan jutaan bibit unggul setiap bulan. Ikan patin bisa diolah menjadi berbagai hidangan. Salah satunya adalah berbagai masakan khas Palembang. Bukan pempek Palembang, melainkan olahan seperti pepes pindang, pindang bakar, dan tentu saja tak lengkap rasanya jika tidak menyebut pindang patin di dalamnya. Nyam. Ini adalah masakan pindang dengan ikan. Yes, ikan patin. Dan hari ini kita nggak akan cuma belajar bikin ikan patin dan aneka olahannya, tapi juga akan belajar membudidayakannya dari nol alias dari telur. Sebelum mempelajari cara memasak berbagai olahan ikan patin yang berkumis ini, saya baru tahu bahwa untuk menghasilkan ikan patin siap konsumsi dibutuhkan waktu sekitar 7 sampai 8 bulan. Dan perjalanan panjang untuk mendapatkan ikan patin yang mantap. Dimulai dari sini, memilih apa bang namanya? Indukan ya bang ya? Ya, memilih indukan. Kita akan mulai. Oh ya, satu lagi. Harus pakai begini, kenapa? Ikan, shoot. Ikan patin yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kualitas induknya. Aduh! Paha. Dahsyat, bro. Taruh, Pak. Bentar lupa, napas lupa, sakit Pak. Ajar Pak, paha Pak. Aduh, paha dalam Pak. Ya, udah lanjut. Gimana, Pak? Ajar. Nah, saya nggak bohong. Masa mentok. Oke. Paham. Wah, sepertinya ikan-ikan ini punya trik tersendiri untuk menghindari saya ya. Tidak apa-apa, kita coba lagi. Ikan yang sudah siap jadi indukan itu sebenarnya dia umurnya harus 2 tahun minimal. Nah, dan beratnya itu di atas 1 kiloan lah. Yang bagus, tapi ini dia udah siap. Tapi ini telurnya belum terlalu banyak. Induk yang baik umumnya memiliki ciri-ciri seperti tubuh yang proporsional, sisik mengkilat, mata cerah, dan tidak terdapat luka atau cacat fisik. Nah, kalau jantan gimana cara tahunya bang? Dia agak nonjol nih. Terus apa lagi? Biasanya dia badannya lebih kurus ya, lebih lancip. Selain memisahkan ikan jantan, penting juga untuk memilah ikan betina. Salah satu ciri ikan betina yang siap untuk pemijahan adalah bagian bawah tubuhnya yang dekat dengan insang terlihat membengkak. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyuntikan hormon pada induk ikan. Hormon Human Chorionic Gonadotropin atau HCG dan Ovaprim akan diberikan untuk merangsang pematangan gonad dan memicu proses ovulasi, sehingga induk ikan siap untuk memijah. Dosisnya itu kan dia per kilo 0,5 mili. Per kilo 0,5 mili. Berarti kita butuh 1 mili untuk nyuntik dia.
Rata-rata, setiap induk ikan patin dapat menghasilkan antara 200.000 hingga 400.000 telur dalam sekali proses pemijahan. Indukan ini dapat dipijahkan kembali dalam rentang waktu 1 hingga 3 bulan. Setelah didiamkan sekitar 12 jam, waktunya untuk proses selanjutnya. Teknik pemijahan adalah proses perkawinan yang terjadi antara indukan jantan dan indukan betina. Indukan betina mengeluarkan sel telur dan indukan jantan mengeluarkan sel sperma. Proses ini merupakan langkah awal dalam siklus hidup ikan. Proses pengambilan cairan reproduksi ikan jantan dilakukan dengan cara menekan bagian perut ikan secara perlahan. Tekanan yang tepat akan membuat ikan mengeluarkan cairan putih susu yang mengandung sel reproduksi jantan. Oh iya lo keluar. Ya terus Keluar ya. deket-deket aja. Proses pengambilan telur ikan betina dilakukan dengan cara menekan bagian perut ikan secara perlahan. Tekanan yang tepat akan membuat ikan mengeluarkan ovum atau telur. Setelah itu, campurkan kedua cairan reproduksi tersebut ke dalam wadah yang telah disiapkan. Diamkan campuran tersebut selama beberapa saat agar proses pembuahan dapat terjadi. Ini apa nih bang? Ini apa namanya bulu ayam. Bisa pakai kuas juga, cuman kan lebih enaknya pakai bulu ayam. Ini apa nih bang? Campuran apa tadi? Ini NaCl. Ini coba Mas aduk aja dulu ya. Bisa di mana? Jika proses pembuahan berhasil dengan baik, tingkat penetasan telur dapat mencapai lebih dari 90%. Namun, jika terjadi kendala, seperti kualitas air yang buruk atau suhu yang tidak sesuai, tingkat penetasan bisa menurun hingga di angka 60%. Setelah menetas, bibit-bibit patin akan dirawat dan dipelihara dengan baik selama beberapa pekan hingga mencapai ukuran yang sesuai untuk dijual sebagai bibit. Sebagai pakan awal, berikan cacing sutra yang telah dihaluskan pada bibit ikan patin. Frekuensi pemberian pakan sebaiknya disesuaikan dengan ukuran bibit. Semakin kecil ukuran bibit, semakin sering pakan diberikan, yaitu setiap 2 sampai 6 jam sekali. Proses sortir dan pemilahan bibit ikan patin akan dilakukan setelah bibit berusia 3 sampai 4 minggu. Setiap bulan, tempat ini mendistribusikan antara 1,5 hingga 2 juta ekor bibit ikan ke berbagai wilayah di dalam dan luar negeri. Meskipun meraup ratusan juta rupiah setiap bulan, bisnis budidaya ikan di perkotaan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah, sudah tentu, keterbatasan lahan dan kematian ikan. Dan masalah pernah mati semua. Dalam 1 juta ekor bisa mati semua. Pernah lah, pasti. Nggak mungkin nggak pernah. Dalam 1 tahun itu pasti pernah ngerasain. Dan inilah bentuk ikan patin yang siap dikonsumsi. Dengan bobot sekitar 7 ons dan usia sekitar 8 bulan, ikan ini telah siap untuk diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Perlu diketahui, sebelum diolah, ikan patin ini juga melalui proses puasa untuk membersihkan saluran pencernaannya. Dia kalau udah masuk kolam ini selama berapa hari, udah kotoran udah keluar semua. Jadi kita ambil udah bersih. Kolam kebersihan ini, kolam pencucian, berarti nggak ada lagi bau lumpur lagi. Bicara tentang ikan patin, rasa-rasanya yang pertama kali terlintas di benak kita adalah pindang ikan patin ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pindang patin sangat beragam, antara lain tomat, nanas, bawang merah, bawang putih, serai, jahe, kunyit, laos, asam jawa, cabai giling, terasi, kemangi, dan daun bawang. Masak semua bahan ke dalam air yang telah mendidih. Dan ini dia alasan mengapa rumah makan ini menambahkan nanas. Itu ciri khasnya. Yang kedua, bikin rasa seger di kuah. Jadi rasanya itu beda dengan yang lain. Selanjutnya, masukkan ikan patin dan masak hingga matang sempurna.
Setiap bahan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa yang kompleks dan aroma yang khas pada pindang patin. Hidangan kedua, ikan patin bakar. Ikannya tidak perlu dimarinasi ya, langsung bisa diproses dalam keadaan segar. Setelah setengah matang, ikan patin diolesi dengan bumbu bakar. Kemudian ikan dibakar kembali hingga matang sempurna. Sebelum diangkat, ikan diolesi dengan sedikit kecap manis agar tampilannya lebih mengkilap dan rasanya semakin mantap. Pepes ikan patin menjadi penutup yang sempurna untuk hidangan kita kali ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah daun bawang, daun kemangi, ikan jeruk, daun salam, serai, cabai giling, tomat iris, garam, penyedap rasa, kaldu, dan bumbu kuning. Setelah dikukus selama kurang lebih 1 jam, pepes ikan patin pun siap disajikan. Perjalanan panjang membudidayakan ikan patin hingga mengolahnya menjadi berbagai sajian lezat akhirnya mencapai puncaknya, yakni makan-makan. Yeay! Ini pindang patin. Sajian yang saya tunggu-tunggu adalah pindang ikan Bang. patin. Kuahnya yang sudah meresap sempurna ke dalam ikan terasa begitu segar, kaya akan rempah dan sedikit asam. Bumbunya ngeresep. Tekstur ikan patin yang begitu lembut membuat setiap suapan terasa seperti meleleh di mulut. Yang bikin spesial di patin tuh teksturnya lembut banget. Mantap. Kok enak ya? Yang bakar enak loh. Lanjut ke pepes ikan patin. Rasanya begitu gurih dengan bumbu rempah yang meresap sempurna. Ditambah aroma harum daun kemangi dan daun jeruk yang semakin memperkaya cita rasanya. Wah, tidak terasa nasi saya sudah porsi kedua. Bagaimana? Ada yang tertarik menyantap aneka olahan dari ikan patin? Atau mungkin malah tertarik untuk menjadi pembudidaya ikan patin? Akhirnya perjalanan panjang yang luar biasa ya. Seharian dari pemijahan, pembesaran, sampai makan yang luar biasa seperti ini. Tapi kalau Anda mau masak ikan patin santan, saya satu yang bakar enak. Apalagi kalau kecapnya banyak. Mantap banget. Dan mari kita habiskan. Akhir kata Rian Fernando Andriawan Saputra, CNN Indonesia. Saya harus menghabiskan apa lagi? Kayaknya enak yang pindang deh. Jangan lupa Transmart Full Day Sale akan kembali hadir menemani aktivitas Anda. Catat Minggu 8 Desember 2024 mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam. Serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Nikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran serta diskon hingga 50% ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah. Sesaat lagi ada fenomena ladang rezeki dari usaha jasa titip di pameran kecantikan yang digelar di JCC Jakarta. Informasinya di redaksi Akhir Pekan sesaat lagi.